Seseorang ditanya tentang kesehatan, walaupun dia sakit, kadangkala dia mengatakan, alhamdulillah saya baik-baik saja. Apakah dia menebarkan kebohongan? Apakah dia menimbulkan keonaran? Apakah dia layak dituntut dan pidana penjara? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perspektif advokat bersama saya Ahmad Khuzainuddin. Hari ini kita akan mendiskusikan tentang tuntutan yang luar biasa, tidak masuk akal. Bahkan saya membuat tulisan, saya marah kepada kejaksaan yang telah menuntut Habib Muhammad Rizik Syihab dengan tuntutan 6 tahun penjara dalam kasus rumah sakit Umi, dianggap membuat dan menebarkan kebohongan yang menimbulkan keonaran, dituntut dengan ketentuan pasal 14 S1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan pidana, yang undang-undang ini sendiri sebenarnya undang-undang jadul, undang-undang kuno, tidak pernah diterapkan. Masa SBY tidak pernah muncul, masa Soeharto juga dulu tidak pernah muncul, barulah di era rezim Jokowi ini pasal penebar hoak, kalau masyarakat mengetahuinya, ini ruhnya dibangkitkan dari kubur. Pasal ini menjadi hidup. Pasal ini digunakan untuk menyidik, pasal ini digunakan untuk menuntut, dan pasal ini yang digunakan untuk mengkriminalisasi dan memenjara sejumlah aktivis dan ulama. Tentu hari ini kita tahu Habib Muhammad Rizik Syihab dituntut 6 tahun penjara dengan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Kumulasi tuntutannya adalah 10 tahun. Luar biasa. Pasal ini juga yang lalu membuat Ustadz Ali Baharsah dipidana penjara. Kita mau fokus dulu ke fakta. Apa sih yang menjadi soal sehingga Habib Muhammad Rizik Syihab sampai dituntut dengan tuntutan yang membuat saya marah? Seseorang ditanya tentang kesehatan, walaupun dia sakit, kadangkala dia mengatakan, alhamdulillah saya baik-baik saja. Apakah dia menebarkan kebohongan? Apakah dia menimbulkan keonaran? Apakah dia layak dituntut dan pidana penjara? Tidak layak tentunya. Karena banyak juga orang-orang yang bersikap tidak menyampaikan apa yang dia rasakan semata untuk tahadus binikmatillah. Bersyukur kepada Allah, walaupun sakit tetap diberikan kesehatan yang lain, tetap masih bisa hidup, tetap bernapas, tetap beraktivitas. Lalu setiap orang bertanya, bagaimana kondisinya? Alhamdulillah saya sehat, baik-baik saja. Padahal dia flu, padahal dia demam, tapi dia menjawab, alhamdulillah saya sehat. Lalu yang model demikianlah kemudian dianggap kejahatan. Habib Rizik Syihab dituntut karena persoalan yang kira-kira seperti itu. Dia dites swab, dia ditanya, dia menyatakan sehat, baru kemudian dikabarkan positif COVID, dan yang kemudian dia dianggap menyebarkan kebohongan tentang kondisi kesehatannya. Padahal secara etik dan juga secara undang-undang kesehatan, seorang pasien itu punya hak untuk tidak diketahui informasi tentang penyakitnya, tentang kesehatannya, dilindungi. Tapi apapun, yang jelas ini sudah dituntut 6 tahun penjara, dan saya ingin bicara tentang kalkulasi putusan. Pertama, kalau pakem-pakem di dalam penuntutan itu direalisir oleh majelis hakim, bahwa di dalam ketentuan menuntut, jaksa dianggap berhasil jika tuntutannya minimal 2/3 dari tuntutan itu diputus atau divonis oleh majelis hakim. Artinya kalau 6 tahun minimal 4 tahun divonis oleh majelis hakim,
maka dipastikan jaksa tidak akan banding. Tapi kalau di bawah 4 tahun, jaksa pasti banding. Sebagaimana kasus yang sebelumnya. Kasus di Petamburan, jaksa banding. Kasus di Megamendung, jaksa juga banding. Karena keduanya memang vonis dari majelis hakim jauh lebih ringan ketimbang tuntutan jaksa. Kalau 4 tahun penjara, berarti ada target politik. Apa target politik itu? Ini 2001, 2002, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025. Artinya Habib Rizik Syihab ingin dikandangin atau dipenjara, menyimpangi proses politik Pilpres dan pemilu tahun 2024. Atau boleh jadi 6 tahunnya itu semuanya divonis begitu. Tapi ada kemungkinan juga majelis hakim menyimpangi apa yang menjadi prosedur itu dan bisa saja memvonis lebih ringan. Bisa di bawah 4 tahun, bisa juga divonis bebas, bisa juga divonis lepas dari segala tuntutan. Apa itu vonis bebas? Vonis bebas ini bukan kejahatan. Orang berobat dan ditanya tentang kesehatannya, dijawab sesuai dengan kondisi batinnya, karena dia juga tidak terlalu jauh tahu tentang kondisi kesehatannya, dia menjawab baik-baik saja, sehat, itu tidak ada masalah. Bukan kejahatan. Tapi bisa saja dituntut kemudian oleh hakim dilepas. Jadi ada frisprah, ada risprah. Jadi ada divonis bebas, berarti tidak ada catatan sama sekali. Yang kedua, bisa dituntut lepas, divonis lepas. Kalau vonis lepas, bahwa peristiwanya ada, tapi peristiwa itu bukan pelanggaran atau kejahatan hukum. Kalaupun itu masuk pidana, hanya kejahatan pelanggaran sebagaimana kasus yang terjadi pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang karantina kesehatan. Itu kan sebenarnya domainnya domain pelanggaran, cukup dibayar denda. Tetapi pada faktanya juga tidak, tetap dianggap kejahatan dan divonis dengan pidana yang kasus Petamburan. Tapi apapun, kasus ini semakin menegaskan bahwa hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Tajam merajang kekuatan oposisi, kekuatan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, kekuatan yang mengoreksi terhadap kezaliman penguasa, dan tumpul terhadap barisan yang pro rejim. Belum lama, Kedubes Arab Saudi mengklarifikasi pernyataan-pernyataan sejumlah tokoh politik, anggota DPR dalam hal ini, yang menyatakan Arab Saudi telah mengeluarkan izin haji, kuota haji untuk beberapa negara dan menolak Indonesia. Padahal Arab Saudi belum sama sekali mengeluarkan statement apapun, belum membahas, belum mengambil keputusan tentang kuota ibadah haji, baik untuk Indonesia maupun negara yang lain. Ini dibikin rusuh, dibikin sesuai dengan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 itu dibikin apa? Onar masyarakat, walaupun onarnya di sosial media, opini dan seterusnya. Dan ini juga yang terjadi terhadap Habib Rizik. Keonaran yang ditimbulkan Habib Rizik tidak ada. Ya, keonaran sosial media itu juga buzzer-buzzer rezim yang sibuk, yang onar, yang mereka kepo, ingin tahu kondisi Habib Rizik dan kemudian menebarkan berbagai narasi-narasi yang membuat dunia sosial media menjadi tidak steril dengan hujatan dan seterusnya. Tapi apakah ini berlaku secara umum? Pasal ini, pasal menebar hoaks ini, pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 ini, apakah ini berlaku kepada Presiden Joko Widodo yang pernah menyatakan ada data di kantongnya 11.000 triliun? Faktanya sampai hari ini tidak ada. Dan itu masyarakat sudah heboh dan jelas menimbulkan keonaran di sosial media. Kenapa? Karena statement dari kepala negara yang menyatakan ada data anggaran 11.000 triliun sampai hari ini faktanya tidak ada. Bahkan utang kita terus membengkak. Padahal kalau kita ada data uang yang banyak, ngapain kita utang? Sampai hari ini utang kita di atas 6.300-an triliun. Lebih dari itu bisa jadi. Padahal APBN kita di angka kira-kira 2.000 triliun. Berarti kalau hari ini APBN kita semuanya untuk bayar utang, rakyat nggak makan. PNS nggak gajian, TNI Polri nggak gajian. Kenapa? Karena besar
pasak daripada tiang. Utangnya 6.000 sekian triliun, APBN kita di kisaran 2.000 triliun. Luar biasa. Kembali kepada persoalan Habib Muhammad Rizik Syihab, maka dengan segala kehormatan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, mohon untuk memberikan keputusan dengan mengeluarkan amar yang bunyinya yang pertama, membebaskan Habib Muhammad Rizik Syihab. Itu yang kedua, melepaskan Habib Muhammad Rizik Syihab dari segala tuntutan. Tidak ada opsi lain kalau memang penegakan hukum di negeri ini masih ingin dipercaya publik. Kalau memang keadilan ini pasti ada di negeri ini. Kalau memang ada demi keadilan dan ketuhanan yang Maha Esa bahwa keadilan itu masih ada di republik ini, maka vonisnya harus dibebaskan atau paling tidak dilepaskan dari segala tuntutan. Kalau ada vonis meskipun 1 hari terhadap Habib Muhammad Rizik Syihab, itu menandakan bahwa hukum ini tidak adil, itu menandakan ada kriminalisasi, itu menandakan ada diskriminasi, itu menandakan ada hukum yang tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Kepada segenap rakyat Indonesia, kepada segenap kaum muslimin, lagi-lagi kita diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersabar. Demikianlah kondisi umat ini. Tapi kita tidak boleh berhenti, tetap harus berjuang, tetap harus berdakwah, tetap harus menyatakan kebenaran meskipun di hadapan penguasa yang zalim. Karena menurut Rasulullah SAW yang disebut dengan Sayyidus Syuhada itu adalah Hamzah bin Abdul Muthalib, dan seorang laki-laki yang berdiri di depan penguasa yang zalim dan dia mengatakan kebenaran di hadapan penguasa zalim, kemudian dia meninggal karena ujaran kebenaran itu. Jadi tidak perlu takut dalam hidup ini, karena kita akan kembali kepada kehidupan yang sungguhnya, yakni akhirat. Di sana ada surga. Sehingga hari ini tugas, kewajiban dan tanggung jawab dakwah menyampaikan kebenaran kepada segenap umat harus tetap kita jalankan dengan istiqomah, sabar, ikhlas, dan jangan pernah terobsesi oleh pamrih dunia, harta, jabatan, wanita, kedudukan, penghormatan, penghargaan. Semua harus kita kesampingkan. Kita berjuang semata-mata ingin mendapatkan ridha Allah, ingin meraih pahala dari Allah, ingin kembali ke jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.